Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, kita perhatikan Alkitab kita masing-masing, karena kita hidup di akhir zaman ini. Kita lihat firman Tuhan yang menjadi mengajak kita, menjadi sumber bagi kita untuk menjalani perjalanan kehidupan ini. Karena akhir-akhir ini kita tidak mau lagi berlena-lena atau berlambat-lambat di dalam pengiringan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata hari ini dipercepat oleh karena orang-orang percaya. Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datang sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang contoh, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas dan sangat gamblang diutarakan kepada kita pada saat siang hari ini. Ditulis oleh Yakobus. Siapa ini Yakobus? Yakobus ini adalah saudara tiri daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa Yakobus? Saudara tiri. Kita lihat dalam pasal 1 ayat 1, supaya kita belajar sedikit tentang Alkitab. Karena dalam Alkitab ini ada 4 orang yang bernama Yakobus, tetapi yang menulis kitab ini adalah Yakobus, saudara tiri daripada Yesus. Ayat 1 dari pasal 1 menjelaskan ayat ini. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Mengapa dikatakan saudara tiri Yesus? Karena secara manusia Yesus tidak dilahirkan oleh manusia, tapi karena Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Dikatakan ditulis kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi jelas surat ini bukan kepada bangsa Yahudi, kepada ke-12 suku. Dikatakan dalam ayat yang kepada ke-12 suku di perantauan. Suku Israel dibagi menjadi 12 suku dari antara anak-anak Yakub. Yakub artinya apa sekolah?
Israel. Jadi diambil dari kata Yakub yang artinya Israel. Israel terdiri dari 12 suku dan terjadi pertengkaran yang hebat karena perpecahan kerajaan menjadi 2 kerajaan, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Tapi Yakobus ini khusus menunjukkan kepada di luar bangsa Yahudi, maka dikatakan kepada ke-12 suku di perantauan. Menjadi judul firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini adalah bersikap tegas tanpa kompromi. Bersikap tegas tanpa kompromi. Menjadi Kristen bukan berarti segala hawa nafsu dan keinginan kita dimatikan. Sekali lagi saya katakan, menjadi Kristen bukan berarti segala hawa nafsu dan keinginan kita dimatikan. Justru sebaliknya, ketika kita mengambil keputusan menjadi orang Kristen, maka kita mendapatkan 2 musuh yang paling kuat. Perhatikan, ketika kita menyiapkan atau mencatatkan di catatan sipil bahwa agama kita adalah agama Kristen, Kristen sudah anu seberapa Kristen tapi dan Kristen kan? Setelah kita menjadi agama Kristen, 2 hal musuh yang paling kuat di dalam diri kita ini yang harus kita lawan adalah 1, hawa nafsu dan kedagingan. Itulah sebabnya Rasul Yakobus, mengapa dia sampai menekankan dalam firman Tuhan yang kita baca pada akhir-akhir ini, yaitu hawa nafsu persahabatan dengan dunia adalah musuh Allah. Dengan kata lain, siapa yang hidup dalam hawa nafsu dan bersahabat dengan dunia ini secara otomatis menjadikan dirinya musuh Allah. Amin. Apa ngerti? Ngerti dong? Amin. Saya katakan tadi, menjadi Kristen bukan berarti segala hawa nafsu dan keinginan kita dimatikan, tetapi justru sebaliknya, ketika kita mengambil keputusan menjadi orang Kristen, maka kita mendapatkan 2 musuh yang paling kuat, yaitu hawa nafsu dan kedagingan. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Yakobus pada siang hari ini kepada ke-12 suku yang ada di perantauan menurut cerita ini. Dalam pasal 1 ayat yang pertama, mengapa? Karena orang-orang yang sudah mengaku Kristen, Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi ini harus lengket. Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi kalau dikatakan dari kata pengikut Kristus dengan kata diterjemahkan dengan bahasa sehari-hari, berarti hidupnya harus sesuai dengan Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus. Berarti kalau dia sudah mengaku Kristen, berarti dalam hidupnya harus sama seperti, amin, nangkap kan? Napa? Ikut dia. Asal semua belajar dari Daudi. Firman Tuhan. Kristen adalah pengikut Kristus. Dan Yakobus mengatakan bahwa orang yang hidup dalam hawa nafsu dan yang kedua adalah bersahabat dengan dunia ini, dia menjadikan dirinya adalah musuh. Amin. Mengerti? Dia menjadikan dirinya musuh Allah. Sungguh-sungguh tak? Allah doa musuh di Tuhan.
Asugari musuh di Tuhan ini banyak lo pergi dua mantan. Bapak nama musuh. Bapak ini pergi. Nah, dijelaskan dalam ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Karena kamu itu karena berdoa. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, walaupun kamu berdoa. Jadi karena tidak berdoa, walaupun berdoa, kita lanjutkan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu ini harus dibahas. Kemudian masuk nih salah berdoa. Manang salah lunai kalimat di hata-hatai. Manang salah lunai mengucapkan kalimat-kalimat ini sehingga dilopon salah berdoa. Menurut penjelasan ayat ini, atau kamu memang berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa. Saya katakan tadi, pengikut Kristen, dua hal yang paling kuat di dalam tubuhnya yang menguasai hidupnya ini, sehingga dia menjadikan hidupnya menjadi musuh Allah. Yang pertama saya katakan tadi apa? Hawa nafsu. Saya tidak dapat mengartikan sejauh mana sebenarnya pengertian kata hawa nafsu ini, karena sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi perbuatannya memang nyata. Dan yang kedua adalah keinginan daging. Oleh karena hal-hal daging inilah, oleh karena hal-hal lahiriah inilah yang membuat orang sering jauh daripada Tuhan. Amin. Mengingat kehidupan kita. Yang pertama, kenapa doa kita sering tidak terkabulkan? Dijelaskan oleh Yakobus. Mudah-mudahan tidak ada di tempat ini seperti ini. Yang pertama dikatakan dalam ayat yang kedua, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. So, inilah yang dijelaskan Yakobus. Boleh garis bawahnya kitabnya. Boleh baca video. Kamu ini, boleh dihempukkan boleh baca video. Silakan punya ini. Coba berikan tanda kepada kata pasal yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu, yang kedua, kamu, inilah yang didefinisikan hawa nafsu. Maka saya katakan tadi sulit diartikan atau diterjemahkan dengan kalimat. Mengapa orang Kristen sering jatuh bangun dalam kehidupannya, dalam pengiringannya kepada Tuhan? Saya katakan tadi dari kata pembukaannya, menjadi Kristen bukan berarti
segala hawa nafsu dan keinginan kita dimatikan. Justru sebaliknya, ketika kita mengambil keputusan menjadi orang Kristen, maka kita mendapatkan dua musuh yang paling kuat harus dicatat, yaitu hawa nafsu dan kedengkian. Jadi dengan kata lain, apa yang dimaksudkan oleh Yakobus saudara Yesus ini, nampil semartania ini tadi gereja, nampil semarede gugu-gugu suara, nak kali boleh ada pada bulu begi nak kali suara di kaum ibu. Jadi belum mulai hari minggu media coba rekam, ada rekam sudah sidang. Nanti mereka nak bergurih lagi, nak guna memakai tanda jempol, komen, jempol sudi, aku murah pada 50 lagi. Alagi bulan aku bergabung untuk grup-grup hamba-hamba Tuhan. 50 mana memakai jempol. Alai yongkon, aman, dan kamu bodoh nih saya beri kami. Ala suara, jadi mulai hari ini coba persiapkan. Mulai dulu berkat turun dan nama kamera. Lain nama kita gereja. Asal nak orang kamu memiliki puji-pujian dari satu orang lain diberkati. Amin. Iyo nih waktu dipesan Tuhan Yesus sebelum naik di mana tuh surga. Jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah firman Allah. Engkau orang di surga kita beritahu firman Allah untuk orang yang tidak pernah mendengarkan firman Allah. Jadi boleh ada di pemerintah Allah diciptakan doa. Alat-alat teknologi dan canggih sehingga di sope kita di bawah tope anak kota nasi dari bui maka merek kita mana gue lagi rak-rak berminggu doang kita. Jadi mudah-mudahan Allah berkat Tuhan. Ayat yang kedua akan nanti kita dada boleh baik. Omana sering terjadi puasa Tamiata dan dijawab Tuhan. Ada kenawan Tamiata Tuhan, Tuhan, antak nagia berguna menaik neraka. Alanya berkusuk. Anak sering doh kita bertamiya. Alai tak jalo aharo hasil tamiya teh. Ya harus sorry. Abi harus. Tamiya pun sesuatu dengan Tuhan ikut jadi hulung mudo dia. Ikut leolong mudo dia. Alai satu sadari udah gaya itu. Alanya ibu Tuhan dulu. Soalnya dokter di firman Tuhan nanti. Memang kamu berdoa, tetapi kamu tidak memperolehnya karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kamu salah berdoa. Isi dulu mengerti salah berdoa. Kamu harus salah berdoa. Soalnya mau cerita di tahun 2000 saya untuk nunggutan dan Tuhan tanggal 20 bulan 20 tahun 2000 isi mau dan Tuhan jalan isi mahal takku malam digohi untuk diperolehnya. Nah isi mau berangkat ke Palembang sekolah kita tanggal 20 bulan 20 tahun 2000. Jadi kubanginom kebutuhan ini salah berdoa ke judul ada seorang lari fokus salah berdoa. Banginom kebutuhan Tuhan bulu yang pakiu bulu naik alam naik melayani mulu nusi dengan nusian sekolahan kita unang benyan tuh tahu perfect. Alana biasanya semuanya bodoh rumah saya 1 tahun belajar Alkitab biasanya di tempat tempat contohnya boleh istilah sonari PKM boleh istilah bisa
di tempat tempat praktek buluwe Tuhan bau nambahnya buta-buta melayani masa buta-buta mulai usia buta pikirannya bentuk mapar buta-buta itu perubahan ini harua diberi bebucuki nama tanya itu tapi par buta-buta lo bayu bebuhi nabe bebuhi par buta-buta lo pikirannya bentuk pikiran par buta-buta itu Tuhan ini dioloi boleh behan nabi anahan ya kan tahu mak praktek mak depan supaya lebih hukuman saudara anak taruh lebih amat juga beri begini jadi gawat lebih jadi jawab tak kayak pengamannya jadi berbuket dua di kota ala marga Raja Bumbu. Jadi kalau di kota tak masa kebetulan tak boleh 3 halak mata gor do dijo. Jadi asal nak pola gor dia di dokter Bapak Raja kita mah. Iya Bapak Raja. Jadi mulai ada bayi Tuhan ibaik kami Raja. Jadi rupanya nunglau diutus mah saudara diutus melayani berjuang melayani di Sibulga 2 tahun di Sibulga melayani pohuru nerokun di Tuhan nah kan ini nggak dibagi 20 tahun unak di buta-buta melayani ternyata di gereja di Sibulga ngebelega gereja di GBDI Jalan Pari arah laut sebelum laut dunia kondisi mah begini habis nung sehati habis ala tengah banyak kau rumah ngebenci-benci setahun dididik tentang firman Tuhan setahun di gameplay ngebenci-benci Allah ngelayani awak berkup pada doa di gereja cung-cung dakwah di mimbar berdesi bagi habis olah sahat habis kebetulan pendeta marga Batuara sama dengan Tinggolan masuk Pak jadi siap Palembang ini utama di Parangina bertugasnya oke masuk aropat talak kami sih pengerja tapi borong aku ya bolong di gereja Belga manang BHB ngeundang misi melayani rawat alana pagi waktu memang Tuhan mulu melayani awak sampai di hutan-hutan asal unang pikiran lebih unang perbutan-butan Allah minta Tuhan dibayar di sini bayar kok kamu mah 2 tahun dalam isi melayani Tuhan 1 tahun mau menuci piring di bagi dan menuci baju ayo tuh melayani Tuhan kalau tak bergabung sama Nastai hokam manang lawa itu sih. Ulang modelan di Sibulga nomor 22 gereja Jalan Pari arah laut. Setahun menuju piring di batinda menjaga ilang geleng kita dalam. Menuju piringna menuju bajuna mangalope dengan. Kita tahu. Ungguy kegesar waktu. Gabi itu nak salah berdoa, dan berwakil bolong di gereja level ke mat daun nama dongan melayani, memimpin pujian, singer balik tidak. Setahun, orang gereja menuci manabu Yesus gereja. Arun juga Cina dah. Orang Cina kalau selepas dunia yang Oma hadap di sekolah kita mesti lawan dapur ijazah. Dabali ilian ongkos. Ilo pun magana imanakan salah. Ingkoli rohani bania ala imandu sada permohonan Tuhan. Tuhan undang di buta-buta. Padahal Tuhan maksud itu hendak semua sebenarnya. Maka kalau memang kamu berdoa
tetapi kamu tidak mendapatkannya karena salah berdoa. Salah berdoa. Berarti belum arti kalau kira semuanya mana arti ini salah berdoa menurut satu penafsiran. Alai sebenarnya maksud di firman Tuhan tentang salah berdoa karena yang kita doakan itu hendak memuaskan hawa nafsunya. Karena apa yang kita mohon sampai kita paksa daripada Tuhan, Tuhan ikut leonomu, tapi sebenarnya yang kita minta itu adalah ingin memuaskan hawa. Inilah perjuangan orang Kristen. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, memang kamu berdoa, tetapi kamu tidak mendapatkannya. Yang pertama dikatakan tadi, memang kamu tidak berdoa. Ada dua kata, berdoa atau tidak berdoa. Dikatakan kembali kita ayat yang kedua tadi. Ini yang perlu kita bahas. Kedua musuh orang Kristen tadi. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Ini hati. Saya baca jelasnya mengenai masalah hati. Adung bahasannya apa sih ulam ataupun dari mana datangnya lidah? Dari sawah turun hati ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari hati. Dari mata turun. Enggak pasti kurang apa loh gue itu. Jadi apa yang timbul dalam hati, apa yang tersimpan di dalam hati ini akan keluar dari mulut kita, akan nampak. Jadi hati ini perlu dijaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Coba tahu dulu di ayat ini, Amsal pasal yang melalui kita. Alih-alih dulu di Amsal ini. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kemuliaan. Nampak di manis muhina, Allah yang musuhkan do di rohana, nampak tuisian perdalan tapi nampak, siap panereng tapi nampak, siap persifat pun tapi nampak. Iman gabe penghamba, gabe penghalang, puasa tamianmu dan dijawab Tuhan. Iman nama baik kita, gabe kita musuh di Tuhan. Ayat selanjutnya menurut ayat yang ke-5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, ayo 1, 2, 3, iya, roh, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita, ayo cemburu, ya roh cemburu. Awalnya ada cemburu. Si telepon obat isi milut ke mana? Si arana istilah nak wea itu. Si marwe mana? Kolak we. Kabar pribadi na. Tak bolong. Tarupa mana nomor listrik? Si harus dihubungi si bawang marwe mana kan? Marga katanya. Langsung lo hukulo. Ujung beda kue di SMS beda kue lo, Discord beda kue lo. Iba bolo. Cemburu. Oh, kalau sini baru berpetualang si Kristi. Rasa tulang teknologi itu. Maka nasi sering tulang ibu. Ya, kalau kamu cemburu, bagian sampai berbeda ilan ada cemburu sampai terhibur. Tidak mudah sih. Ternyata Tuhan ini HP Allah dong. Dia bukti nak kait firman Tuhan ini kan.
Sebab Allah itu Allah yang ada dalam diri kita dengan cemburu. Tamai bercemburu Tuhan di bagai sarwata. Masa pemati mana di hobi dan silam diri sudahkan. Alai tamai itu mana cemburu. Terbayang kau kamu mah dirimu dan cemburu. Sungguh dia perasaan di mana. Tak soalnya dari lagu suku-suku di Tuhan Yesus ini. Itu 10 lagi. Ayo pun di dia nak. Di dia nasihat. Apa itu kalau salah? Alai yang Tuhan hidup ini dia nasihat. Ini dia nasihat alam. Apa yang alam nasihat? Ini dia halal nasihat. Di dulu itu, jadi kita nak untuk melakukan tikyo, olah serobe kita minggu, olah serobe kita sehari memuji Tuhan, firman Tuhan untuk kau dulu do Tuhan. Agak biru biru nabui, Dugilau mai mana-mana hijau biru-biru Om rahasiana mulu dawi rahasia Tuhani BHP lulu-lulu berita ama baru pikir mulia di mana Tuhan Hubir mempergulu, hubir bagi Tuhan, bahasa bola lulu untuk diriku dan berdosa. Allah, roh Allah yang ada dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Apa orang makin arti cemburu? Sangat berat. Cemburu mengakibatkan